Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita masih bisa bernafas untuk sama-sama belajar, untuk mendalami diri kita, mendalami nanti calon anak didik kita, bahkan mungkin untuk anak kita sendiri begitu ya, yaitu terkait dengan perkembangan dari aspek-aspek di dalam kehidupan mereka. Mata kuliah ini perkembangan peserta didik tentu saja fokusnya akan mengarah pada unsur-unsur yang terlibat di dalam perkembangan gitu ya. Nah, pada kesempatan ini pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa perkuliahan terkait dengan pertemuan kali ini dilakukan secara asinkronus, tetapi dilakukan dalam bentuk video begitu ya. Nah, bahasan yang paling utama untuk kali ini, kalau berdasarkan tugas begitu ya, itu terkait dengan tugas-tugas perkembangan, konsep dasar tugas perkembangan, kemudian perbedaan karakteristik siswa kelas tinggi, kelas rendah, dan bagaimana peranan sekolah dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan. Lalu pertemuan selanjutnya yaitu hari ini ketika kita seharusnya sinkronus, yaitu menggali tentang profil capaian tugas perkembangan khususnya di siswa usia sekolah dasar, meliputi terkait dengan kajian teori perkembangan yang mendasari alat ungkap yang akan nanti kita gunakan, namanya ITP, Inventory Tugas Perkembangan. Yang kedua adalah penggunaan ITP dalam mengungkap profil capaian tugas perkembangan, dan terakhir barangkali ada alat ungkap lain yang bersifat non-tes untuk memotret profil perkembangan siswa SD. Oke, saya share screen dulu ya. Bentar. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang tugas perkembangan. Sebetulnya konsep ini kan sempat dibahas di pertemuan sebelumnya. Ini mungkin agak sedikit mengulang tentang tugas perkembangan ini. Tugas perkembangan atau TP ini sumbernya dari mana? Awal kisahnya seperti ini ya, bentar. Oke. Jadi kan manusia lahir, kemudian menjalani rentang kehidupan dari sejak dalam kandungan ibu, lahir 0 tahun sampai dengan barangkali 65 tahun ke atas dan meninggal. Ini konsepnya adalah rentang kehidupan, ya. Sekali lagi ini konsepnya rentang kehidupan. Nah, kemudian dalam proses perkembangannya, manusia itu, ini manusia misalnya ya, manusia ketika lahir itu di dalam dirinya meliputi berbagai aspek ya. Jadi misalnya ada aspek perkembangan kognitif. Dalam perjalanan hidupnya dia berjalan, melaju begitu. Mungkin ada perkembangan karirnya seperti apa. Mungkin ada perkembangan moralnya seperti apa, spiritual. Mungkin ada perkembangan kepribadiannya seperti apa. Mungkin ada perkembangan tadi spiritual sudah ya, karirnya seperti apa,
sosial emosionalnya seperti apa. Inilah yang disebut, yang semua ini disebut sebagai aspek aspek perkembangan. Aspek-aspek perkembangan. Nah, di dalam aspek-aspek perkembangan yang berjalan seiring waktu secara kronologis dari 0 tahun dan seterusnya, itu di dalam perjalanannya para psikolog pendidikan atau psikolog perkembangan membagi rentang hidup manusia itu menjadi beberapa fase. Ya, ada patahan-patahan. Ini semua disebut fase perkembangan. Fase atau tahapan perkembangan. Nah, tahapan perkembangan ini, ya, misalnya ini nih ya, satu dari mulai masa balita, masa kanak-kanak, puber, remaja, dewasa, dewasa akhir gitu ya, dewasa awal, dewasa akhir. Ini adalah fase perkembangan. Di dalam fase perkembangan ini ada yang namanya tugas-tugas perkembangan. Apa itu tugas perkembangan? Tugas perkembangan adalah tugas yang ada pada setiap fase perkembangan yang harus dicapai. Ya, yang harus dicapai. Oh, maaf. Nah, jadi tugas perkembangan ini harus dicapai oleh setiap individu di setiap fase-fasenya dicapai. Kalau tercapai, itu akan menghasilkan kebahagiaan. Kalau tidak tercapai, itu akan menghasilkan barangkali lawan kebahagiaan itu kekecewaan. Kecewaan atau ketidakbahagiaan, lawan dari kebahagiaan. Nah, kalau tercapai, itu akan mempermudah tugas pencapaian tugas berikutnya. Misalnya di sini ada tugas perkembangan di mana balita itu harus ada tumbuh gigi misalnya ya. Untuk mengatakan kata-kata tertentu akan lebih baik pengucapannya kalau tumbuh giginya dengan sempurna. Nah, kalau gigi tumbuh sempurna di sini, maka tugas berikutnya akan mudah. Itu yang dimaksud dengan pencapaian tugas berikutnya akan lebih mudah. Yang kedua, bila tidak tercapai, maka itu akan menghambat perkembangan. Gitu, akan menghambat perkembangan. Nah, jadi tugas perkembangan ini itu ada di dalam setiap fase aspek perkembangan. Ya, paham ya? Ini ada beberapa konsep nih. Jadi tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus dilalui atau dipenuhi atau dicapai oleh individu di setiap fase perkembangan yang kalau tercapai akan menimbulkan rasa bahagia dan memfasilitasi ini ya, memfasilitasi pencapaian tugas berikutnya. Tapi kalau tidak tercapai atau belum tercapai, itu akan menimbulkan kekecewaan atau ketidakbahagiaan. Dan ini menghambat pencapaian tugas perkembangan berikutnya. Nah, gitu ya, sangat sederhana sekali. Nah, jadi itulah definisi tugas perkembangan. Nah, kalau tercapai, ada istilah lain,
namanya mature atau disebut dengan siap atau matang atau kematangan. Maturity atau mature. Nah, mature ini, kematangan ini adalah pencapaian tugas-tugas perkembangan pada setiap fase-fase perkembangan di setiap aspek perkembangan. Mudah-mudahan paham ya. Jadi misalnya aspek perkembangan moral, misalnya di aspek perkembangan moral, fase pertama itu adalah fase atau tahapan perkembangannya adalah tahapan perkembangan prakonvensional. Prakonvensional itu memiliki karakteristik tertentu, ada tugas-tugas perkembangan tertentu yang kalau tercapai itu dianggap sudah mature, matang atau siap. Nah, gitu. Kebayang ya. Nah, jadi kita akan fokus pada sekarang bagaimana dengan tugas perkembangan siswa SD. Nah, tentu saja kalau dibagi secara kasar berdasarkan usia pedagogis begitu ya, ada masa pengasuhan, ada masa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan bekerja misalnya. Nah, ini fase ini memiliki profil tersendiri, memiliki tugas perkembangan tersendiri. Nah, misalnya ya masa kanak-kanak, bayi misalnya ya, bayi dan kanak-kanak, kemudian masa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dewasa. Nah, kalau mau bertanya tentang bagaimana sih tugas perkembangan siswa SD, berarti yang ditanya adalah pada perkembangan ini, perkembangan siswa SD di sini, gitu ya. Di sininya nih, yang ditanyakan di wilayah ini. Profilnya seperti apa? Profil tugas perkembangannya, tanyakan apa dulu yang mau diungkap. Ini aspeknya apa saja mau diungkap. Baru kita bisa menemukan profilnya. Misal, paling sederhana, perkembangan kognitif misalnya. Kalau siswa SD misalnya operasional konkret, ya. Kemudian berpikir holistik dan segala macam itu dari sisi kognitif, ya. Dari sisi aspek kognitif nih, aspek nih. Kan tadi kita sebut bahwa orang itu menjalani kehidupannya di dalam diri satu orang ini ada aspeknya. Nah, pada aspek kognitif sebagai contoh, profil siswa SD itu memiliki tugas perkembangan, sekaligus profilnya itu adalah memiliki karakteristik perkembangan kognitif secara kalau dari Piaget itu operasional konkret. Jadi kalau kita belajar atau anak belajar di usia SD itu sebaiknya digunakan alat-alat atau alat bahan atau bahan ajar yang bersifat konkret, begitu ya, untuk memudahkan pemahaman gitu. Nah, lalu bagaimana dengan karakteristik emosinya? Tentu saja misalnya masih egosentrisnya tinggi dan seterusnya. Kemudian usia berkelompok tetapi kadang tadi egosentris tinggi sehingga memiliki karakteristik sendiri tergantung aspeknya. Dari perkembangan karir misalnya ya. Bagaimana tugas perkembangan? Tugas perkembangannya adalah kesadaran karir. Sekaligus itu adalah profil dari karakteristik siswa SD. Oke, Pak, saya ingin membagi nih, misalnya ada tugasnya memang membagi lagi di fase perkembangan siswa SD ini dibagi kelas tinggi, kelas rendah. Bagaimana karakteristiknya? Tergantung aspeknya. Yang begini pertama, kalau ingin membicarakan karakteristik ya, saya tulis dulu. Karakteristik itu bicara tentang sifat, itu bicara tentang bentuknya seperti apa saja gitu ya. Nah, ini bertanya tentang bagaimana sih ciri-ciri. Nah, kan tadi ada rendah, ada tinggi. Ini dua-duanya kelas ya. Kelas rendah tentu saja memiliki perbedaan dengan kelas tinggi. Nah, kita lihat yang tadi ini nih.
Kalau ini secara kasar perkembangan pedagogik, perkembangan pedagogis itu dari mulai kan tadi ada secara psikologis ya, ada masa bayi, ada childhood, ada puberty, ada teenagers atau usia belasan, atau ada remaja adolescence, kemudian pre-adolescent, adolescent, post adolescent misalnya ya, atau misalnya pre-adulthood, adult, post adulthood, retirement planning, and that misalnya bertemu kematian. Nah, itu adalah perkembangan secara psikologis. Nah, sekarang secara pedagogis misalnya, ini masa bayi ini. Kemudian masa bayi kanak-kanak, kemudian masa sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, perguruan tinggi, bekerja dan pensiun, ya masa masa dewasa akhir misalnya. Nah, sekarang kan kita tadi tahu bagaimana karakteristik siswa SD tergantung aspeknya. Kemudian yang ditanya ya pastinya kan tahap perkembangan siswa SD. Nah, aspek perkembangan apa? Nah, sekarang ada tugas nih, misalnya ada tadi kemarin ya ditugaskan bagaimana perbedaan karakteristik siswa kelas tinggi, ini berarti yang tinggi, saya kasih biru nih yang tinggi. Kemudian yang kelas rendah seperti apa? Tergantung aspeknya. Jadi gitu ya, tergantung aspeknya. Kembali tergantung aspeknya. Nah, kemudian kalau sudah menentukan aspeknya baru kita bisa menjelaskan. Nah, kurang lebih gitu. Nah, oleh karena itu kita akan belajar apa saja sih aspek-aspek perkembangan yang ada di dalam ITP atau inventory tugas perkembangan. Nah, sebelum ke apa saja aspeknya, tentu saja di dalamnya ada apa tadi? Sekali lagi, tugas perkembangan. Yang tadi, wah ini kehalangan nih. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan. Untuk mengetahui tugas perkembangan itu ada di mana? Di aspek mana? Nah, gitu ya. Jadi gimana ini agak rumit, tapi mudah-mudahan paham lah. Nanti saya tonton dulu, kalau misalnya ini mudah dipahami, saya upload dan dibagikan. Oke, nah sekarang jadi gitu ya. Jadi kita akan mempelajari, bentar, saya pindahkan dulu. Jadi kita sudah mempelajari ada yang namanya, maaf, ada yang namanya satu rentang kehidupan. Yang kedua ada yang namanya aspek perkembangan. Di dalam aspek perkembangan dibagi-bagi, aspek itu kan panjang ya tadi ya, selama rentang kehidupan dibagi menjadi fase-fase atau tahapan perkembangan. Nah, di dalam tahapan perkembangan ada yang namanya tugas perkembangan. Perkembangan fase, misalnya tadi secara pedagogis fase masa bayi dan kanak-kanak dalam pengasuhan, masa SD, masa SMP, masa SMA, perguruan tinggi, dan pasca perguruan tinggi. Lalu yang terakhir, konsep yang terakhir adalah istilah kematangan, atau ini siap atau kesiapan. Itu ketika tugas perkembangan ini tercapai. Itu akan menimbulkan rasa bahagia dan mempermudah pada tugas berikut. Sangat masuk akal sekali ya. Tapi tugas perkembangan juga kalau tidak tercapai akan menimbulkan kecewa atau tidak bahagia. Kemudian akan menyulitkan pencapaian tugas perkembangan berikutnya. Nah, yang tercapai itu akan menunjukkan kematangan atau siap atau kesiapan. Yang dalam bahasa Inggris dikenal konsepnya mature atau maturity, kematangan, matang atau kematangan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana tugas perkembangan siswa SD itu akan kita gali
menggunakan ITP, inventory tugas perkembangan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tentang inventory tugas perkembangan, supaya ini video tidak terlalu panjang dan membosankan, karena kita tidak bisa berinteraksi ya. Biasanya saya mudah sekali membuli atau siapapun yang ada di kelas. Nah, sekarang kita akhiri dulu. Nanti kita bahas lebih jauh tentang inventory tugas perkembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.